Selamat siang Bapak Ibu, saya kasih gambaran sederhana saja kenapa SIP itu hadir, lalu kemudian kita kembangkan semaksimal mungkin karena kita tahu betul ada sebuah market yang sangat potensial. Jadi market share-nya itu transaksi dalam periode bulannya itu masih ratusan miliar Bapak Ibu, dan itu terbukti secara histori data seluruh perbankan yang menggunakan M-Banking Bapak Ibu. Dia yang tadinya hanya berfungsi untuk terima dan transfer uang, mereka sudah mengambil market ini, yaitu jualan pulsa, PPOB, pembiayaan, dan lain-lain, bahkan voucher game di dalamnya. Seluruh perbankan, Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat sekarang di Pegadaian, aplikasinya yang online, sistem dia itu namanya Tring. Anda lihat di dalamnya login, itu ada layanan beli pulsa, Bapak Ibu. Bahkan di kasus terakhir ada sebuah perusahaan e-commerce yang cukup besar di Indonesia namanya Mitra Bukalapak yang kemudian e-commerce-nya bangkrut, pindah fokus pada jualan pulsa Bapak Ibu, namanya Mitra Lapak. Lalu kemudian Gojek yang tadinya hanya dia nganter orang, nganter jemput, masuk ke dia sektor makanan, kuliner, lalu kemudian mengambil peluang di jualan pulsa. Kalau kita lihat di sini ada Go Pulsa segala macam. Lalu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di 7 tahun terakhir lahirlah dompet digital yang seperti Dana, OVO dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk sebuah aplikasi yang PPOB, payment dan lain-lain dikenal oleh jutaan orang. Lalu di dalamnya ada sekian persen dari user itu melakukan daily aktivitas Bapak Ibu, yang transaksional sifatnya itu butuh biaya iklan ratusan miliar. Karena kita tidak cukup uang menuju ke sana, kita bangun SIP ini by komunitas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk SIP ini dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan cepat. Lalu kita bicara potensi. Kalau Anda tahu perbankan itu, Anda kalau pengguna bank ya, suka tidak suka setiap bulan Anda kena admin fee 20.000. Jika bulan ini tidak ada saldonya, bulan depan akan dirapel. Ada kurang lebih 64 juta pengguna BCA di Indonesia. Dan dia kena cas admin fee bulanan Bapak Ibu 20.000. Bayangkan berapa ratus miliar yang didapat oleh perbankan. Makanya bank itu survive. Lalu kalau Anda lihat beberapa aplikasi seperti Muslim Pro di Indonesia, itu ada orang Malaysia punya, dia penggunanya kurang lebih 100 juta plus dan membershipnya kurang lebih sekitar 16.000 per tahun ya, kalikan jumlah user yang berlangganan. SIP ke sana arahnya. Kalau kita hitung simulasi terkecilnya saja, jika SIP di dalam 2 tahun terakhir ini digunakan oleh 10 juta user, 1 juta berlangganan tiap bulan kali 20.000, maka perusahaan punya income dari 20M Bapak Ibu. Itulah salah satu sumber income yang akan di-share pada Anda dalam bentuk sharing profit. Lalu kalau Anda tahu ada berapa juta transaksi ke depannya dalam periode 1 bulan, setiap transaksi token listrik kita ada profit di sana, pulsanya, voucher gamenya dan lain-lain. Jadi saya pikir logika-logika seperti ini kemudian Anda harus paham dan menjadikan alasan kenapa SIP ini harus Anda kembangkan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Karena kita paham betul potensi di dalam sebuah aplikasi ini. Dan selamat datang bagi Anda yang sudah bergabung di SIP, dan sampai jumpa di acara grand launching di di akhir Januari di Yogyakarta. Pastikan Anda memposisikan diri sebagai peringkat terbaiknya Bapak Ibu, dan terima kasih.